hari ini. Waktunya sama Pak Jupri 10 menit. Silakan. Terima kasih. 30:45 nanti habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera. Yang saya hormati Bapak Wali serta istri dan anak serta teman-teman sekalian para narasumber penangkap. Karena waktu singkat, ya saya untung saja di belakang. Diberi waktu. Karena buku ini diminta dibedah, baru kemarin saya diberi buku ini. Dan saya berupaya untuk membaca, karena kemarin diminta juga Pak Wali untuk membedah buku yang pertama di Surabaya. Sejak dari pesawat sampai di rumah dibaca, tapi belum habis. Ya, saya minta istri bantu membaca untuk diterangkan, ya sampel juga, gitu ya. Nah inilah kalau sudah ada staff, nggak ada yang bantu. Dulu ada Angan, ada Andi Maulana, tolong dibacakan baru dijelaskan. Sekarang nggak ada lagi. Oh begitu ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Kalau Bapak perintah masih kita kerjakan, Pak. Ya. Nah, buku ini ya yang kedua yang saya diminta untuk membedah, dan memang harus kalau mau baca buku ini bagusnya dibaca buku pertama karena berkesinambungan. Karena di buku pertama itu bagaimana dinamika pengawas pemilu antara kepentingan kelembagaan. Tapi ini antar aktor. Ya. Pengawas pemilu itu bukan hanya sekedar mengawasi selesai, tapi ada di luar dari itu yang penting. Ya. Kita sebagai pengawas pemilu mengawasi tahapan setelahnya. Tapi ada hal-hal yang perlu dilakukan selain dari melakukan pengawasan pemilu. Inilah yang ditulis sama Pak Wali. Bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi ada hal-hal yang di luar dari itu yang penting kita lakukan, bagaimana untuk melakukan interaksi kepentingan. Ya, saya kasih salah satu kasus contoh bagaimana penyelenggara pemilu menjalankan tugas. Itu sudah jelas, dia nggak boleh keluar dari koridor apa yang disebut prinsip-prinsip penyelenggaraan. Ya, salah satunya adalah dia independen. Ya. Nah tentunya, ya, manakala di dalam menjalankan tugas dia keluar dari prinsip-prinsip penyelenggaraan, mungkin Mas Jaki atau Pak Jaki bisa dilihat bagaimana ada ruang di mana penyelenggara tersebut itu dilaporkan etik lewat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tetapi saya katakan begini, terkadang benarnya saja penyelenggara pemilu itu ya, sudah benar dia menjalankan tugas, tapi ada ruang di mana upaya-upaya hukum dari para pencari keadilan ya, yang merasa tidak diperlakukan adil oleh penyelenggara pemilu, adil menurut si pemohon atau pelapor, tapi juga keadilan yang dibangun untuk mengafirmasi keadilan menurut penyelenggara pemilu juga sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Nah disitulah nanti yang saya sampaikan antara fakta, data, ya, sehingga bisa akan terlihat bahwa apakah penyelenggara tersebut menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Tidak. Pertanyaan kedua dari Mas Habibie, ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Output dari buku hasil proses disertasi ini ada 5 buku. Buku pertama tentang dinamika, saya sepakat sekali. Tadi saya bisik-bisik tetangga ya oleh Abah ya, Ahmad Fahrudin. Memang di sini bukunya tidak, ya paling tidak memang ada edisi 1 kali ya, edisi 1, edisi kedua. Sehingga saya sepakat sekali kalau misalkan mereka membaca buku yang ketemen ya, di lingkungan Sekretariat Bawaslu, Pak Kapus, terima kasih para narasumber dari SMP 271 07 09, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi menjadi hal yang menjadi sebuah pemikiran kita agar kedepannya proses demokrasi ini berjalan ke arah yang lebih baik seiring dengan perkembangannya pasca keluar putusan MK di 135. Ini juga bagian yang merupakan, anggap saja ini sebuah mengidentifikasi beberapa case-case isu-isu yang nantinya akan
menjadi masukan ke depannya terhadap penyelenggaraan pemilu ke arah yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Puadi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bram, Bang Rembo, makasih Abah, Pak Jufri, dan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir membersamai kita. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang mungkin menjadi inspirasi saya dan kita semua. Suatu ketika saya ngobrol dengan Bang Puadi, Bang, ini banyak buku yang abang tulis, kira-kira apa motivasinya? Belum menyampaikan kepada saya, nah, suatu saat kita tiada, tapi karya-karya kita akan tetap ada. Salah satunya adalah buku. Maka buatlah buku dengan kerja-kerja keabadian yang nyata. Itulah kalimat yang saya dapat dari Bang Puadi. Terima kasih Bang Puadi dan semua narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya undur diri dan kita kembalikan ke pembawa acara. 1, 2, 3, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Dr. Puadi dan juga Bapak Brahma Aryana. Selanjutnya plakat kedua kami berikan kepada Bapak Randy NS Umbuh dari Kornas JPPR. Dengan hormat kami persilakan. Silakan, plakat kedua akan diberikan langsung oleh Dr. Puadi kepada Bapak Randy NS Umbuh. Silakan teman-teman untuk dapat mengabadikan momen luar biasa ini. Oke, cukup. Plakat ketiga akan diserahkan oleh Bapak Dr. Puadi kepada Bapak Ahmad Fahrudin selaku Komisioner Bawaslu DKI Jakarta periode 2017-2020. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, plakat selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Dr. Puadi kepada Bapak M. Jufri selaku Komisioner Bawaslu DKI Jakarta periode 2017-2022. Luar biasa. Dan terakhir, plakat akan langsung diberikan kepada moderator kita, Bapakmu Sito Anang selaku moderator sesi talkshow hari ini. Kami persilahkan mengabadikan momen luar biasa ini. Oke, luar biasa. Sekali lagi berikan applause ya. Dan selanjutnya mohon izin kita laksanakan foto bersama seluruh narasumber, Pak Dr. Puadi dan juga moderator, dan kami undang dengan hormat kepada istri tercinta Ibu Sili Nur Subiani. Untuk rekan-rekan kami persilakan mengambil posisi terbaik untuk mengabadikan momen luar ini. Oke, boleh agak rapat. Nah, sudah rapat, sudah terlihat, sudah pas di rekan-rekan ya. Oke, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa, terima kasih banyak. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing.